Hai, apa kabar sahabat Indonesia? Kembali bersama saya Karyanto dari Krida Sehat Channel, channel gerakan Ayo Sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hal yang baru, bahwa ternyata obat herbal fitofarmaka sudah tayang dalam e-katalog melalui e-purchasing. Di dalam etalase baru ini, obat herbal fitofarmaka sudah dapat diakses untuk pengadaan dalam penggunaannya di pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Tentunya ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan, karena dengan demikian pengadaan obat herbal fitofarmaka dapat dilaksanakan untuk digunakan di dalam pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Ini bentuk nyata dukungan untuk menggunakan produk asli Indonesia, produk obat yang sudah diriset dari bahan asli Indonesia, dilakukan oleh para saintifis Indonesia, diproduksi, dipasarkan oleh korporasi Indonesia. Tentunya semua pihak harus mendukung. Agar apa? Agar kita bangga buatan Indonesia di bidang obat-obatan herbal. Agar rekan-rekan semua tidak tertinggal informasi tentang kesehatan, tentang kefarmasian di Indonesia, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Krida Sehat. Jadi siang ini Bapak Ibu ada 4 pembicara. Saya persilahkan pembicara yang untuk luring di sini ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, Bapak Halomoan. Silakan ke depan. Kemudian dari Wakil Ketua Umum IAI, Pak Surya Wahyudi. Silakan Pak. Dan sudah ada bersama kita Zoom Ibu Karo, Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan, Ibu Sufia Dwi Kurnaini, SEM secara daring, Bu Ana ya. Siap, selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti yang terakhir mungkin belum hadir secara daring ada Prof. Iris. Saya persilahkan pertama-tama Bu Ana untuk menyampaikan mengenai kebijakan pengadaan fitofarmaka melalui e-purchasing. Silahkan Bu Ana, waktunya. Ya, baik, terima kasih. Izin saya share screen sebentar ya. Oh, sebentar, izin. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak kendala teknis sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa ketemu meskipun lewat daring. Ibu Lucy, Bapak Ibu sekalian, dari Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, dan mungkin mohon maaf dari Prodis ya, mungkin Ibu Dini juga hadir. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa bergabung secara luring. Jadi untuk mempersingkat waktu sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kami, saat ini saya akan memberikan materi terkait dengan kebijakan pengadaan fitofarmaka yang dilakukan melalui e-purchasing. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui kalau di Kementerian Kesehatan
kita memang sudah mempunyai katalog sektoral kesehatan. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kalau kita lihat dari kebijakan fitofarmaka, jadi kalau kembali kepada transformasi sistem kesehatan, kita saat ini kita mempunyai 6 pilar, dan salah satu pilar, terutama pilar yang ketiga, adalah terkait dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa selama ini ketergantungan kita terhadap produk impor, baik obat ataupun alkes itu sangat tinggi. Sehingga salah satu tujuan dari transformasi kesehatan adalah meningkatkan ketahanan di sektor farmasi dan alat kesehatan. Nah, ini sekali lagi merupakan tujuan dari transformasi kesehatan yang harus kita capai dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, terkait dengan tadi untuk ketahanan farmasi, salah satu yang kita jadikan alternatif adalah melalui pengembangan fitofarmaka. Ini menjadi fokus utama bagaimana kita nanti bisa mempunyai ketahanan dari sisi farmasi. Nah, tentunya kalau kita bicara pengembangan fitofarmaka itu berdasarkan terapeutik area dan ketersediaan bahan baku obat, bahan baku alam. Nah, dari sisi kandungannya, nanti kalau kita bicara regulasi di PBJ-nya, di katalog itu minimal 50% harus bahan bakunya dari Indonesia. Nah, ini nanti mungkin dari teman-teman Farmalkes sudah menyampaikan juga bahwa pada saat ini memang kalau kita lihat penggolongan obat tradisional itu ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, untuk tahun 2022 di katalog sektoral kesehatan itu hanya ada etalase fitofarmaka, di mana ini sudah diuji praklinik dan melalui uji klinis, dan saat ini ada sekitar 26. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa formularium fitofarmaka itu sudah di-launching pada waktu kita melakukan business matching ketiga, tanggal 31 Mei. Waktu itu Pak Wamen sudah meluncurkan formularium fitofarmaka. Dan tentunya tersedianya informasi ini, formularium fitofarmaka ini menjadi alternatif ya sebagai pencegahan maupun pengobatan. Dalam hal ini untuk pemeliharaan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam paparan ini nanti kami juga sampaikan link yang bisa dibuka terkait dengan buku formularium fitofarmaka itu sendiri. Seandainya memang ada dari Bapak Ibu yang nanti membutuhkan. Nah, terkait dengan dukungan sektoral, Bapak Ibu mohon izin kalau saya agak bicara teknis, karena sekali lagi ketika kita bicara katalog itu memang harus melihat dulu dasar hukumnya. Dari sisi dasar hukum tentunya pelaksanaan di katalog itu menginduk pada peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir adalah Perpres nomor 12 tahun 2021. Dan kita juga sama-sama pahami bahwa ada amanat dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang intinya adalah bagaimana kita mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pemakaian produk dalam negeri. Termasuk juga kita harus memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha menengah kecil maupun oleh koperasi. Nah, di sisi regulasi teknisnya, pelaksanaan katalog sektoral itu diatur dalam peraturan LKPP, keputusan LKPP, bahkan secara rinci diatur juga dalam SE Kepala LKPP. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin sekali lagi ini menyampaikan kembali yang menjadi amanat Inpres tahun nomor 2 tahun 22 untuk Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah nomor 2 itu ya, mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan. Nah, termasuk ini nanti adalah terkait dengan penayangan produk-produk fitofarmaka. Nah, untuk itu, untuk percepatan penayangan katalog itu sendiri, pemerintah sudah mempunyai kebijakan di mana untuk tayang di katalog sektoral itu ada pemotongan proses. Dari awalnya itu 8 tahap, hanya menjadi 2 tahap. Jadi di sini kalau kita semua ingat yang dulu pernah memang
memproses pelaksanaan e-katalog di awal-awal. Prosesnya di awal dari pendaftaran, kemudian ada verifikasi baik produk maupun harga, kemudian kita juga menunggu rekomendasi dari tim evaluasi, baru setelah itu kita berkontrak dan baru bisa tayang di katalog. Dan ini butuh waktu yang sangat lama. Nah, saat ini dengan dikeluarkannya peraturan LKPP 122 tadi, tahapan yang awalnya 8 proses sekarang dipangkas hanya menjadi 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya penyedia yang sudah terdaftar di aplikasi Sikap, dia langsung bisa tayang. Dan kalau tidak, dia hanya cukup mendaftar di aplikasi Sikap sebagai penyedia, nanti bisa langsung tayang kapan saja gitu ya di aplikasi di katalog. Jadi ini secara garis besar tahapannya Bapak Ibu sekalian. Yang area merah ini bisa dilihat begitu dia daftar, penyedia daftar, langsung bisa tayang di e-katalog. Jadi kemarin di tanggal 15 Agustus, kami di Kementerian Kesehatan sudah meluncurkan etalase fitofarmaka. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelumnya kami tidak punya etalase fitofarmaka, kemudian kami membuat telaahan dokumen dan tentunya ini merupakan usulan dari rekan-rekan di Prodis Farmasi, dalam hal ini dari tempat Bu Dini ya, bagaimana memang etalase fitofarmaka ini dibutuhkan. Tidak hanya dari sisi kebutuhan dari penyedia untuk menayangkan produknya, tapi juga kebutuhan dari sisi rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang nantinya bisa mempunyai alternatif dalam hal pengobatan memanfaatkan fitofarmaka. Sehingga sejak 15 Agustus kita sudah membuka etalase itu dan sudah diumumkan dengan pengumuman pendaftaran, dan ini merupakan panduan bagi para penyedia untuk memasukkan komoditas atau produknya ke dalam etalase fitofarmaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang perlu sama-sama kita pahami selaku user ya. Kalau Dinas Kesehatan artinya kan user ya. Saya belum terinfo apakah di sini hadir penyedia atau tidak. Tapi dari sisi user ini adalah yang harus kita ketahui bahwa untuk etalase fitofarmaka 2022 itu baru ada 5 sediaan fitofarmaka. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dibaca gitu ya, ada kombinasi herba seledri, daun bungur dan sebagainya. Intinya memang masih terbatas pada produk-produk yang sudah teruji dan mendapatkan persetujuan dari teman-teman di Farmalkes, dan ini sesuai dengan formularium fitofarmaka yang ada. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk etalase ini sama dengan etalase kami yang lainnya, itu akan turun tayang atau hanya akan berlaku sampai 31 Desember 2022. Namun kami sudah mempunyai etalase yang baru. Nanti di slide selanjutnya bisa kita lihat. Nah, ini mungkin kalau untuk Bapak Ibu di Dinas Kesehatan tidak terlalu penting gitu ya, tetapi sekali lagi kalau memang di sini hadir para penyedia, para pelaku usaha di bidang fitofarmaka, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari sisi persyaratan umum maupun dari sisi teknisnya. Jadi terkait dengan penyedia sendiri tentunya sebebas-bebasnya, semudah-mudahnya memasuk ke dalam produk katalog, dia harus mempunyai ke-6 syarat yang ini hukumnya wajib. Ya, tentunya yang berhak masuk ke etalase fitofarmaka adalah pelaku yang bergerak di industri obat tradisional dan memiliki izin dan kemudian akte NPWP dan tadi menyampaikan jaringan distributor dan tentunya menyampaikan benar harga satuan. Ini adalah ke-6 syarat kualifikasi yang harus dipenuhi. Di sisi teknis ini lebih kepada terkait dengan bagaimana syarat-syarat administrasi dipenuhi, NIE ataupun informasi, kemasan, spesifikasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari etalase fitofarmaka 2022 di sektoral Kementerian Kesehatan. Saat ini kami ada 10 produk yang tayang, ada 3 penyedia. Dan sekali lagi ini sudah aktif, bisa dilakukan transaksi. Namun mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi penyedia yang bisa memanfaatkan
kesempatan pengembangan fitofarmaka ini. Nah, kalau boleh sedikit saya share, ini adalah daftar produknya yang saat ini tayang di tahun 2022. Ini memang baru 3 penyedia ya, Dexa, Royal Medical Link, sama Papros. Nah, ini adalah beberapa produknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tadi pagi baru bisa mengambil transaksi untuk fitofarmaka yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu baru sekitar 10 juta. Jadi memang masih sedikit ya, tetapi memang ini baru ada pertengahan Agustus, bahkan mungkin baru pada masuk di akhir-akhir Agustus. Sehingga dalam waktu 2 bulan dari internal Kementerian Kesehatan, pembelanjaan untuk fitofarmaka baru mencapai 10 juta. Nah, nanti mungkin apakah dari dinas-dinas pemerintah daerah juga sudah memanfaatkan, nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin lebih mempunyai datanya. Nah, kembali tadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa etalase yang ada itu saat ini akan turun tayang per 31 Desember. Nah, sehingga kami di Kementerian Kesehatan sudah melakukan antisipasi. Apalagi untuk saat ini kami di Kementerian Kesehatan sedang bersiap-siap melakukan percepatan pengadaan obat dan vaksin untuk tahun 2023 melalui pengadaan Pradipa. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai, kami akan melakukan proses baik tender maupun e-purchasing untuk penyediaan obat maupun vaksin. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, tampilan etalasenya memang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, dan ini kami buat seperti ini untuk memudahkan pihak rumah sakit ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi kalau dulu adalah etalase obat 2020, obat dan obat kabupaten kota. Nah, sekarang ini sudah kita bedakan berdasarkan klasternya. Jadi sebagai contoh, kita sudah punya etalase obat program jaminan kesehatan. Jadi obat-obat yang memang di dalam Fornas dan menjadi bagian dari JKN ada di sana. Kemudian ada obat program lainnya, dan tentu seperti obat malaria dan TB dan sebagainya ada di situ. Dan kemudian kita juga mempunyai etalase khusus untuk vaksin. Ini sekali lagi terdiri dari vaksin-vaksin sekitar 16 ya, kalau tidak salah ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang baru ketika kita masuk ke etalase fitofarmaka. Nah, ini tahun 2023 sudah ditambahkan OHT. Artinya, kalau pada tahun 2022 OHT ini belum boleh tayang di katalog sektoral kita, untuk tahun 2023 sudah diperbolehkan tayang di katalog sektoral. Namun demikian Bapak Ibu, keempat etalase ini kami beri tanda merah di bawahnya sesuai dengan atributnya. Ini memang diperuntukkan untuk pengadaan tahun 2023. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah untuk melakukan transaksi dengan menggunakan anggaran tahun 2022 memakai etalase yang lama. Etalase yang baru dipakai untuk pengadaan menggunakan tahun anggaran 2023. Nah, ada satu etalase lagi yang kemarin kami create, yaitu adalah etalase obat non-jaminan kesehatan. Ini terdiri dari obat bebas dan bebas terbatas, termasuk suplemen vitamin dan sebagainya masuk di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi bahwa etalase obat non-jaminan ini merupakan permintaan gitu ya dari teman-teman KL lain, terutama Kemensos, kemudian PMK ya, Kemenko PMK, karena memang mereka banyak kebutuhan untuk melakukan pembelian obat-obatan untuk kebutuhan bencana alam, untuk pengungsi dan sebagainya yang memang tidak membutuhkan obat yang beresep dari dokter. Nah, sekali lagi ini sebagai upaya kami di Kementerian Kesehatan untuk memberikan kemudahan maupun memberikan layanan pada saat teman-teman baik di KL ataupun di Pemda melakukan transaksi pembelian obat. Karena mungkin saya share juga di sini bahwa untuk penayangan produk obat sesuai dengan permohonan kami ke LKPP dan sudah disetujui, penayangan produk obat Fornas itu hanya boleh di Kementerian Kesehatan, termasuk obat-obat yang lain yang ada di sini
itu hanya boleh di etalase sektoral Kementerian Kesehatan, dan itu sudah mendapatkan restu dari LKPP dan sudah disonding juga. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman dari pihak Pemda yang selama ini mungkin mengelola katalog sektoral gitu ya, nanti juga akan ada penurunan tayang untuk produk-produk obat yang sudah terlanjur tayang di katalog lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini persyaratan teknis tidak akan banyak perubahan dari apa yang tadi saya sampaikan, tetapi memang ditambahkan OHT ya untuk tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan persyaratan teknis juga, informasi spesifikasi teknis memang ada kekhususan sendiri untuk produk-produk yang ada di fitofarmaka dan OHT. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini mungkin yang bisa kami sampaikan, karena sekali lagi untuk fitofarmaka karena memang baru mulai Agustus kemarin dan produk tayangnya masih sangat terbatas, dari sisi pengelolaan pun dari katalog sektoral tidak membutuhkan effort seperti obat yang lainnya karena memang masih sangat terbatas. Jadi kembali lagi bagaimana cara untuk membelinya tidak beda dengan teman-teman melakukan pembelian di e-katalog lainnya. Dan dalam hal ini jelas-jelas untuk fitofarmaka adalah TKDN. Sehingga karena memang salah satu syaratnya adalah dia mempunyai bahan baku obat minimal 50% dari produk Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kita beli obat yang itu ada klasifikasinya, nah untuk fitofarmaka itu sudah dipastikan dia adalah PDN. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Lucy. Sekali lagi mohon maaf kalau memang yang saya sampaikan kurang, tetapi nanti mungkin di diskusi selanjutnya kita bisa lebih banyak berdiskusi. Sekali lagi terima kasih, waktu saya kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ana paparannya. Saya kira ini sangat menggembirakan ya bagi kita yang di mana selama ini mengharapkan fitofarmaka masuk ke pelayanan. Karena memang kita punya roadmap ya, sebetulnya roadmap jamu yang disusun tahun 2011. Jadi roadmap 2011 sampai 2025. Ujungnya adalah bahwa obat tradisional tahun 2025 diharapkan sudah masuk di pelayanan kesehatan. Artinya ini satu persatu komponen yang mendukung obat tradisional bisa masuk ke pelayanan kesehatan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Begitu. Mudah-mudahan ini sebagai titik awal ya Bu Ana, nanti berikutnya barangkali kita sangat berharap dan juga banyak juga yang berharap bahwa obat tradisional bisa masuk di JKN begitu ya. Baik Bu Ana, kalau berkenan menunggu untuk diskusi nanti atau waktunya bagaimana Bu Ana? Bisa menunggu. Kalau memang boleh Ibu, kalau ada pertanyaan langsung, karena mohon izin saya harus luring ini Ibu kalau memang boleh, tapi kalau enggak nanti saya sambil di jalan, cuman memang khawatir nanti agak berebet-berebet ya kalau di jalan. Kalau memang ada, saya sih ngikut, monggo silakan. Panitia boleh? Bu Nini? Saya kira boleh kali ya. Baik Bu Ana, maaf nih Bapak Ibu, saya buka termin untuk Bu Ana. Barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Bu Ana terkait dengan e-purchasing ini dari Bapak Ibu. Adakah? Belum ada nih Bu Ana. Mungkin saya mancing dulu nih Bu Ana sambil nunggu yang lain. Boleh ya Bu Ana, saya moderator bertanya. Silahkan Ibu, silahkan, siap. Ya, baik.
Di e-purchasing itu kan tadi disampaikan bahwa daftar itu berupa bukan nama produk ya, Bu. Karena yang ditampilkan adalah komponen dari misalnya tadi kayu untuk diabetes, ada kayu manis begitu. Jadi bukan produknya, tapi komponen dari produk begitu. Ada produknya Ibu tadi yang Ada ya? Ada yang 10 produk tadi. Saya share kembali ya. Sebentar. Ini nama produknya. Sebentar. Ini nama produknya Ibu. Udah kelihatan ya? Oops, maaf. Nah, ini nama produknya sudah ada. Oh iya, ya. Produknya dari ya Dexa semua ya, Bu. Dexa, Royal Medical Link, Parmalab, sama Papros. Baru 3, makanya kami mendorong supaya industri-industri farmasi yang lain bisa segera masuk ke fitofarmaka. Itu nanti dari Ibu Dini sudah mempunyai jurus-jurus jitu untuk arah sana. Ya, artinya masih sangat terbuka. Masih sedikit, bagi, betul. Masih terbuka untuk masuk ya. Ke sini. Baik, Bapak Ibu, apakah ada? Monggo silakan. Mohon disampaikan ini ya. Baiknya. Ya, saya Deni Natalia, Bu, dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Terkait e-processing obat-obat fitofarmaka ya. Kalau untuk di Kabupaten Mesuji sendiri, untuk anggaran obatnya kami hanya dapat dari yang bersumber dari DAK. Seperti itu. Sementara kalau untuk DAK itu kan terakhir kemarin terkontrak bulan Juli ya. Jadi kondisinya untuk obat-obat fitofarmaka kan belum semua terupload ya di si e-katalognya. Jadi apa yang ada kemarin kita belikan. Nah yang saya pengen tanya itu terkait formularium ya. Kemarin kan kita formularium nasional kita sudah bahas kalau yang untuk hari Senin ya. Jadi di situ dibahas untuk FKTV tingkat 1 mana obat-obat yang bisa dibeli seperti itu. Kemarin juga ada pertanyaan untuk obat batuk gitu kan. Ternyata tidak diperlukan katanya. Cukup kita estimasikan ke pasien. Sebenarnya batuk itu bisa sembuh sendiri katanya, tanpa diberikan obat. Sementara untuk fitofarmaka sendiri kan jenis obat-obatan batuk flu itu banyak ya. Jadi ternyata tidak menjadi prioritas seperti itu. Nah itu yang jadi bingung, karena formularium sekarang ternyata ada formularium fitofarmaka lagi gitu kan. Berbeda dengan formularium nasional ya. Jadi itu bagaimana gitu ke depannya. Karena nanti ketika kita untuk membuat RKO, rencana kebutuhan obat kalau untuk di kabupaten ya, kita kan harus ada terplot gitu Bu, apa yang menjadi penyediaan obat-obat pelayanan umum yang ada di FKTV tingkat 1, kalau kami kan puskesmas ya, yang dibawahi puskesmas seperti itu. Kalau untuk rumah sakit mungkin iya bisa ya kali ya, saya kurang paham kalau yang rumah sakit, tapi kalau untuk puskesmas kan sudah jelas di Fornasnya apa saja daftar obat yang bisa dibeli seperti itu. Terus satu lagi untuk keterbatasan anggaran, tahun depan kan katanya memang sudah tidak lebih nggak ke prioritas ke preventif ya, ke apa pengobatan ya, lebih banyak untuk ke ini preventif. Kalau bisa memang dibedakan aja Bu untuk anggaran obat yang fitofarmaka atau anggaran obat yang PKD gitu. Jadi kita bisa fokus untuk pembelanjaan obat fitofarmaka berapa, untuk pembelanjaan obat yang PKD-nya berapa gitu. Jadi nggak salah nantinya, karena di Fornas itu nggak ada gitu daftar obat-obat fitofarmakanya kan. Jadi kami ini bingung sebenarnya, jadi mau kayak mana gitu. Karena kemarin pertanyaan juga untuk obat batuk flu aja tidak diperbolehkan gitu, karena sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya kalau orang puskesmas itu dikasih obat batuk flu sangat-sangat senang Bu. Multivitamin senang sekali teman-teman kalau dikasih gitu. Cuman ya itu lagi balik. Seperti itu Bu. Dan untuk fitofarmaka di e-katalog itu udah harganya juga cukup lumayan tinggi ya Bu. Dibanding obat generik yang lain gitu. Jadi bermasalah itu juga gitu kan.
Ya kalau dikasih anggaran tersendiri untuk pengadaan obat-obat fitofarmaka kami sangat-sangat senang Bu. Kalau bisa ya Bu ya. Ya, terima kasih. Bu Ana Iya, silakan. boleh saya langsung respon, tapi saya meresponnya jawabannya mudah saja. Untuk Fornas nanti mungkin dari Bu Dini yang bisa lebih menjawab, karena sekali lagi untuk Fornas ini adalah kewenangan dari teman-teman dari Prodisfar. Tetapi kembali bahwa tadi apakah mungkin disediakan anggaran khusus untuk fitofarmaka atau yang lain ya. Nah itu mungkin saya kembalikan lagi kepada masing-masing daerah, karena kembali manfaat dari fitofarmaka ini memang lebih kepada preventif mencegah gitu ya kalau saya tidak salah ya. Pengalaman pribadi saya sendiri ketika kami menggunakan obat-obat herbal itu adalah lebih kepada preventif memang itu. Tetapi kembali lagi saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab ini karena nanti mungkin terkait dengan Fornas saya mohon izin dari Bu Dini bisa memberikan jawaban. Saya khawatir salah Bu Lucy, mohon maaf karena memang ini menjadi kewenangan dari teman-teman di Farmalkes. Mohon maaf Bu Natalia, saya tidak bisa merespon banyak. Tapi kalau harga lebih mahal, memang selama ini juga kalau kita lihat harga-harga di untuk yang non kimia gitu ya biasanya memang lebih mahal. Demikian Bu Natalia, mohon maaf kalau tidak bisa membuat jawaban yang melegakan. Begitu Bu Lucy? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya sharing saja Bu Natalia ya, kalau sepengetahuan saya kan Fornas itu kan diatur oleh undang-undang ya, mana obat yang masuk ke Fornas. Artinya kalau obat tradisional itu akan masuk ke Fornas berat karena ada aturan bahwa obat yang masuk ke Fornas itu harus bisa menggantikan yang sudah ada begitu ya. Jadi dia harus lebih poten begitu, harganya harus bersaing. Sementara kita memang obat tradisional ini kalau dibandingkan dengan obat terutama obat ini ya generik ya, jauh ya. Coba aja misalnya obat untuk hipertensi itu kan murah banget ya, amlodipin begitu. Sementara untuk fitofarmaka yang untuk hipertensi harganya lebih tinggi. Jadi tidak mungkin sepertinya kalau masuk ke Fornas ini memang obat tradisional harus dipisahkan. Seperti itu. Barangkali itu bisa membantu. Sedikit menambahkan Bu Lucy, Bu Natalia, mohon maaf tadi saya lupa diingatkan ini. Untuk harga itu bisa dinego ya Bu ya, untuk di etalase fitofarmaka bisa dinego. Jadi itu negotiable. Silakan kalau memang dirasa lebih mahal dibandingkan yang di tempat lain, monggo silakan dinego. Nah itu. Bisa dinego artinya bisa bersaing ya Bu sebetulnya. Betul, bisa. Yang harganya fix kan yang di obat 2020 ya. Yang di sektoral sama di etalase bisa dinego. Etalase Vito. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk Ibu Ana. Terima kasih Bu Ana atas paparannya. Baik. Mudah-mudahan lain waktu ini bisa sharing ini lagi. Terima kasih semua. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya mohon izin live dulu, Ibu Lucy, Bu Dini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada paparan dari Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat ya, IAI dari Jakarta, Pak. Oh, di Kalsel. Baik, materinya adalah peran tenaga kefarmasian dalam pengelolaan fitofarmaka. Kami beri waktu kepada Pak Surya Wahyudi, SSI MM Apoteker untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Lucy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mohon izin untuk materi. Baik, saya diberi tugas oleh Ketua Umum karena beliau kebetulan besok ada audiensi dengan Ibu Penny selaku Kepala Badan POM terkait kasus GGA pada anak ya. Saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang peran tenaga kefarmasian dalam pengelolaan fitofarmaka. Lanjut slide. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, di mana obat tradisional kita itu dikelompokkan secara berjenjang sesuai dengan pembuktian khasiatnya menjadi 3 macam ya. Dari jamu, kemudian obat herbar terstandar dan fitofarmaka. Yang mana dari segi historinya sendiri sebenarnya obat-obat sintetik itu diambil dari pemodelan dari biobahan aktif dari bahan alam sebenarnya, yang selanjutnya dikembangkan menjadi obat sintetik atau obat modern ya. Nah, kemudian di Cina sendiri obat tradisional itu atau ramuan tradisional itu sudah 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum kedokteran konvensional mengenal pengobatan seperti sekarang, itu di China 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada. Nah, di Indonesia sendiri, di Nusantara, kalau di Candi Borobudur, di reliefnya itu pada abad ke-8 setelah Masehi. Itu dalam reliefnya itu tergambar kalau orang dulu itu sudah melakukan cara-cara pengobatan tradisional ya. Nah, kemudian yang lebih tua lagi dari prasasti di Kertanegara, di Kutai Kertanegara itu malah di abad ke-4. Nah, jadi pengobatan bahan alam ini sebenarnya merupakan kearifan lokal ya Nusantara. Kalau kita tidak care di sini, kita tidak mengembangkan di sini, kita akan ketinggalan. Khususnya dengan negara-negara lain ya. Kita tahu India punya Ayurveda, kemudian di Cina ada TCM ya. Di Indonesia juga berbagai macam aliran. Nah, salah satunya kalau yang secara modern ya ini yang digarap oleh pemerintah fitofarmaka ini ya. Lanjut slide. Nah, ini pada kasus flu burung di 2005 sampai 2007, itu kalau kita lihat obat oseltamivir, itu asal mulanya dari star anise dari China ya, yang merupakan produk natural yang dikembangkan, diisolasi, dan disintetik menjadi obat antivirus, yang kita kenal dengan oseltamivir. Dan ini diambil dari satu formula yang secara turun-temurun di sana sudah digunakan sekian lama seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut slide lagi. Nah, ini peraih Nobel, seorang farmasis dari China ya, itu penemu artemisinin yang kita kenal dengan obat malaria yang berasal dari tanaman Artemisia annua. Yang ada banyak obat-obat malaria saat ini sudah banyak yang resisten. Nah, pilihan terakhir sekarang artemisin ya, begitu. Lanjut slide. Nah, jadi istilahnya kalau penggunaan fitofarmaka dalam JKN ini, dalam pelayanan formal di Indonesia, ini tentu perlu kita dukung ya, agar kemandirian bahan baku obat, bahan baku kefarmasian itu arahnya lebih jelas dan tambah lama nanti tambah maju dan bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Nah,
Pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan sendiri dalam Indonesia Sehat di 2025 itu Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Perpres 72 2001 itu disebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu perlu didorong secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi melalui pengembangan pemanfaat obat tradisional tadi yang aman, kemudian memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, bermutu tinggi dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan di dalam pelayanan kesehatan formal. Lanjut slide. Nah, dasar hukumnya sendiri sudah jelas, Undang-Undang Kesehatan 36 2009. Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional. Dilanjutkan dengan Inpres nomor 6 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan untuk memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alkes ke arah natural. Nah, ini dilanjut lagi di PMK 17 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dengan skenario dilakukan secara bertahap dalam 4 pilar, yang mana fokus utama pengembangan bahan baku sediaan farmasi salah satunya yaitu melalui pengembangan farmasi produk natural. Nah, lanjut. Nah, dan ini pun telah didukung oleh pemerintah dengan membuatkan payung hukum ya dan juga pendanaan. Di PMK 21 2016 telah mengatur pengembangan dan penggunaan fitofarmaka dan obat herbal terstandar di fasilitas pelayanan kesehatan tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional FKTP milik pemerintah daerah. Kemudian di PMK nomor 3 2022 menyatakan penggunaan fitofarmaka dan obat herbal terstandar dapat melalui pemanfaatan dana DAK yang mana pada petunjuk operasional penggunaan dana DAK fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022. Nah, adapun pemilihan jenis obat dan vaksin itu mengacu pada daftar obat esensial nasional dan formularium nasional. Namun dalam hal obat yang dibutuhkan tadi belum tercantum dalam acuan tersebut di atas, maka dapat digunakan obat lain termasuk obat tradisional seperti fitofarmaka dan obat herbal terstandar. Nah, ini yang tertera di dalam Permenkes 3 2022. Mungkin yang menjadi pertanyaan Mbaknya tadi ya. Jadi kalau di formularium nasional tidak ada, itu bisa dianggarkan. Makanya pemerintah membuat formularium fitofarmaka. Jadi itu sebagai dasar hukum untuk penggunaan anggaran dana DAK ini apabila akan digunakan untuk belanja obat-obatan fitofarmaka ataupun obat herbal terstandar. Lanjut slide. Nah, sekarang kita masuk kepada peran tenaga kefarmasian dalam pengelolaan fitofarmaka. Kita tahu tenaga kefarmasian itu menurut Undang-Undang Kesehatan ada 2. Yang pertama adalah apoteker, yang kedua adalah tenaga teknis kefarmasian. Yang mana salah satunya dia menghandle sediaan farmasi, dan di mana sediaan farmasi itu sendiri termasuk obat, bahan obat, dan obat tradisional serta kosmetik. Nah, dan ini juga berhubungan juga dengan pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian ditegaskan lagi dalam PP 51 2009, di mana pekerjaan kefarmasian itu merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi termasuk obat tradisional, pengamanan, pengendalian, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Ya, lanjut slide. Nah, kalau kita uraikan, peran tenaga kefarmasian itu sangat penting ya dalam pengelolaan fitofarmaka atau obat bahan alam dari hulu hingga ke hilir.
kalau kita lihat dari hulu, tentu bagian pertama itu di bagian penelitian dan pengembangan, di mana harus ada memang multi research center ya. Kemudian ada lembaga-lembaga penelitian, juga perguruan tinggi yang meneliti potensi-potensi bahan obat alam yang ada di Indonesia, termasuk yang etnomedicine untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka atau obat herbal terstandar. Nah, kemudian lanjut ke bahan baku. Itu bahan baku dari bibit tanaman yang seperti apa harus tersandar ya. Kemudian budidayanya sendiri seperti apa dan harus sustainable ya. Nah, jangan sampai kita memproduksi obat fitofarmaka nanti bahan bakunya dari luar. Nah, jadi memang secara etnomedicine ada herbal-herbal yang spesifik, endemik untuk daerah tertentu. Misalnya seperti pasak bumi, yaitu endemisnya di Kalimantan. Walaupun bisa ditanam di Jawa, tentu khasiatnya berbeda. Seperti juga buah merah yang ada di Papua, atau purwaceng yang ada di Wonosobo, di daerah lain bisa tumbuh, tapi khasiatnya bisa berbeda. Nah, seperti di China, di Guangzhou itu, kalau di China sudah ada daerah-daerah tertentu yang dipetakan, ini untuk budidaya tanaman tertentu yang perlu suhu dingin, ini di daerah ini. Berarti tanaman spesifiknya yang dikembangkan yang ini. Kemudian di daerah lain, sesuai dengan kondisi yang di sana ya, etnomedicine-nya seperti itu. Nah, begitu juga nanti agar bahan baku herbal ini bisa sustainable. Belum lagi terkait pupuknya, kemudian fungisida, herbisida yang digunakan ya. Apakah menggunakan cara organik atau seperti apa, tentu itu kalau nanti ceritanya untuk menjadi bahan obat, fitofarmaka atau obat herbal tersandar, tentu harus di-handling seorang yang benar-benar paham ya. Sampai ke panennya. Panennya di bulan apa, hari apa, pagi, sore, malam, terus bagian apanya yang diambil. Nah, itu tentu harus ada penelitian terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan bahan baku alam herbal yang memang telah diteliti pada waktu jam, bulan, musim tertentu, zat berkhasiatnya paling tinggi. Nah, jadi dari hulu ke hilir sangat-sangat luar biasa sebenarnya kalau mau dikembangkan ya. Nah, belum lagi pasca panen, cara panennya seperti apa. Nah, pengeringannya, penyimpanannya, juga pergudangannya sampai penataan, mungkin pengering segala macam, packingnya juga harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Sehingga nanti masuk ke produksi, itu pabrikan sudah mendapat bahan baku, baik itu simplisia, serbuk kering, ekstrak bahan, dalam kondisi yang sesuai standar. Saya pernah kunjungan ke P4PO ya Bu ya. Kebetulan saya praktek herbalis Bu di klinik ya. Jadi untuk bahan baku herbal yang mereka gunakan untuk kebutuhan mereka sendiri, melayani yang di Tawangmangu itu, melayani pasien yang kunjungan ke sana aja itu kesulitan Bu untuk memenuhi. Apalagi kalau fitofarmaka ini masuk ke sistem e-katalog, nanti tiap daerah nanti sudah memesan, siap-siap nanti boomingnya. Jangan sampai kita bahan bakunya nggak siap, karena saya tahu sendiri, mereka bilang sendiri saat itu, tapi itu 4 tahun yang lalu ya, artinya sekian banyak yang ada di gudang mereka bahan baku yang standar, berkualitas baik, itu hanya cukup mereka gunakan untuk pelayanan internal di sana Bu, untuk saintifikasi jamu. Belum sampai skala produksi besar. Bisa ditanyakan teman-teman yang di industri, pasti mereka banyak impor Bu, saya tahu. Nah, mudah-mudahan nanti tidak jangan sampai akhirnya walaupun bahan alam tapi kita ngimpor juga gitu ya. Nah, sampai nanti ke produk jadi, distribusi dan pemasaran. Nah, baru masuk ke hilir. Hilir itu terbagi lagi menjadi pelayanan non formal, pelayanan formal dan pariwisata ya. Nah, kalau di non formal ini bisa masuk ke jamu gendong, toko jamu, kafe jamu, jamu kekinian,
food and beverage, panti sehat, atau batra ataupun hatra empiris ya. Nah, adapun di pelayanan formal bisa masuk ke gerai sehat atau di apotek. Di apotek selama ini juga menyediakan obat-obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Karena di tempat saya juga menyediakan, di klinik saya juga, karena beberapa dokter juga menggunakan, kami sendiri juga menggunakan untuk pelayanan swamedikasi. Jadi kalau obat fitofarmaka ini memang kalau hasilnya kita yakin, tapi memang ada kekurangan di harga. Tapi harga itu ada segmentasinya. Ya tentu tidak bisa dipukul rata. Orang-orang yang bisa diedukasi dan punya kemampuan, dia akan lebih senang memilih fitofarmaka atau bahan obat herbal. Nah, untuk di puskesmas sendiri, tentu kan pengadaan lewat dinas kesehatan. Kebetulan saya pernah 11 tahun menjadi ASN di dinas kesehatan yang urusannya ini obat dan alkes ya. Nah, jadi sekitar 2015 kebetulan pimpinan daerah tempat kami itu beliau sukanya dengan herbal. Jadi waktu itu kita sudah mengadakan pengadaan Tensigard ya, Tensigard. Nah, jadi alangkah baiknya seperti yang disarankan Pak Dokter dari ID tadi untuk advokasi pendanaan pengadaan obat fitofarmaka ini selain lewat jalur mekanisme yang ada juga melewat jalur politis sebenarnya. Agar kepala daerah bisa menginstruksikan ke kepala dinas kesehatan dalam rangka memenuhi kandungan lokal tadi, Bu. Nanti kalau diaudit oleh BPKP, ini jumlah obat JKN-nya dari 5 miliar itu ternyata hampir sekian persennya obat kimia yang mungkin produk luar ya, bahan baku luar, sementara yang fitofarmakanya yang lokal tidak mencapai TKDN. Nah, sehingga jadi temuan lagi. Nah, itu yang perlu diadvokasi kepada pimpinan daerah terkait seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, presentasi pendanaan untuk kandungan lokalnya itu harus ditingkatkan. Jadi harus berupa komitmen memang dari pemerintah daerah. Nah, kalau di rumah sakit tentu selain dari pimpinan daerah juga mulai direktur kepada komite medik agar bisa dimasukkan dalam formularium rumah sakit seperti itu. Nah, untuk di pariwisata ini yang asik sebenarnya. Kita kalau pergi ke China, di sana akan dibawa ke tempat wisata kesehatan ya. Sampai sana diperiksa secara tradisional, nanti pulang-pulang dapat ramuan, tapi mahal, Bu. Nah, di Bali itu banyak yang buka tapi dari India, Ayurveda. Jadi dia buka semacam yoga segala macam itu. Jadi sepaket dengan herbal Ayurvedanya. Sementara kita sendiri belum sampai ke sana ya. Nah, jadi wisata alam, agrowisata untuk bahan-bahan obat bahan alam ini sangat menarik sebenarnya. Ada saya lihat di Jawa Tengah itu pengolahan minyak asiri. Jadi dia semacam yang di Tawangmangu juga, tapi khusus bahan-bahan tanaman yang untuk diproses menjadi minyak asiri sebagai aromaterapi maupun bahan parfum. Nah, itu dia buka pelatihannya, yang pesertanya itu lihat, oh ini tanamannya contohnya seperti ini, panennya seperti ini, sampai praktek membuat minyak asiri sampai membuat formula parfum seperti itu ya, ataupun minyak terapi. Nah, itu sebenarnya yang potensi-potensi dari obat bahan alam ini yang bisa dikembangkan dari mana saja. Jadi merupakan kearifan lokal yang harus kita dukung. Nah, tentunya dengan peran tenaga kefarmasian yang mempunyai basic pengetahuan, pendidikan formal tentang bahan alam, ini akan dituntut lebih ya. Jadi tinggal teman-teman nanti mau berkreasi, berinovasi di mana sesuai dengan tempat tugas dan prakteknya. Lanjut slide. Nah, terakhir kesimpulannya, peningkatan penggunaan fitofarmaka serta obat bahan alam pada sarana pelayanan kesehatan formal sudah saatnya ditingkatkan
untuk mengurangi ketergantungan import bahan obat sintetik, serta demi kemandirian farmasi nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta ketahanan negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang sudah mendukung agar obat fitofarmaka dapat terus meningkat penggunaannya di dalam pelayanan kesehatan nasional.